Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kegiatan pembelajaran. Silakan kepada anak-anakku kelas 11 sosial dan kelas 11 IPA yang sangat Bapak banggakan dan sangat Bapak cintai untuk menyaksikan tayangan video ini dengan materi pembahasan kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Materi pembelajaran tentang kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur terbagi menjadi dua, yakni pertama, faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Kedua, jenis imperialisme di dunia. Materi tentang faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur terdiri dari beberapa faktor, diantaranya A. Faktor politik, B. Faktor iptek, C. Faktor kebijakan ekonomi negara barat yang disebut merkantilisme, D. Faktor dampak dari peristiwa revolusi industri. Materi tentang jenis imperialisme terbagi menjadi dua, yakni A. Imperialisme kuno, B. Imperialisme modern. Pasca Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II, maka sejak itu para pedagang barat tidak lagi melakukan transaksi dagang di kota Konstantinopel. Para pedagang barat berupaya mencari jalan baru ke dunia timur untuk mendapatkan barang dagangan langsung dari negeri asalnya, meskipun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan penuh resiko. Mendapatkan barang dagangan langsung ke negeri asalnya berpotensi besar untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Alasan Sultan Muhammad Al-Fatih II menaklukkan Konstantinopel disebabkan kedudukan yang sangat strategis dari kota tersebut. Peran dari kota Konstantinopel dalam perdagangan dunia adalah sebagai kota dagang transit yang terpenting di Eropa. Konstantinopel menjadi tempat berkumpulnya seluruh barang dagangan yang berasal dari dunia timur. Kemudian para pedagang dari Eropa membawa barang dagangannya dari dunia timur, kemudian disebar ke seluruh daratan Eropa. Semangat Reconquista adalah semangat balas dendam bangsa Spanyol dan bangsa Portugis terhadap kaum muslimin. Penyebab timbulnya semangat balas dendam atau semangat Reconquista dari bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, hal itu disebabkan karena kaum muslimin pernah berkuasa di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugis dari abad 7 Masehi sampai abad 15 Masehi. Kaum muslimin tidak mampu bertahan di wilayah semenanjung Iberia pada abad 15 Masehi. Pada abad 15 Masehi, Sultan Muhammad XII menyerahkan kerajaan Islam Granada kepada Raja Katolik yakni Ferdinand dari kerajaan Aragon dan kepada Ratu Isabella dari kerajaan Kastilia. Semangat Reconquista tersebut dipraktikkan oleh kerajaan Aragon dan kerajaan Kastilia. Wujud nyata semangat Reconquista atau balas dendam di semenanjung Iberia oleh kerajaan Aragon dan kerajaan Kastilia dengan tindakan inkuisisi. Tujuan dari tindakan inkuisisi di semenanjung Iberia adalah untuk membersihkan
wilayah tersebut dari pengaruh Islam. Pelaksanaan inkuisi ini dilakukan secara kejam dan brutal dengan berbagai teknik penyiksaan yang sangat di luar batas kemanusiaan. Setelah wilayah Spanyol dan wilayah Portugis benar-benar steril dari pengaruh kaum muslimin, maka Portugis dan Spanyol terus melakukan semangat balas dendam terhadap kaum muslimin dengan cara menguasai negeri-negeri Islam. Maka semangat Reconquista menjadi salah satu penyebab kedatangan bangsa barat ke dunia timur. B. Faktor iptek adalah temuan kompas sebagai panduan petunjuk arah dalam navigasi telah mengubah dunia pelayaran. Dengan temuan kompas, maka pelayaran semakin terarah dalam mencapai wilayah atau tempat yang hendak disinggahinya. Pasca temuan kompas sebagai petunjuk arah, maka acuan penunjuk arah bersifat alami seperti rasi bintang ditinggalkannya. Lanjutan faktor iptek adalah tentang penemuan teori heliosentris oleh Kopernikus. Kopernikus menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bumi berbentuk bulat serta mengelilingi matahari. Secara teoritis, menurut teori heliosentris tentang bumi itu bulat, jika seseorang berlayar dari titik A, maka akan kembali ke titik A. Temuan teori heliosentris ini menimbulkan tantangan bagi orang-orang Eropa yang berjiwa petualang, berupaya ingin membuktikan kebenaran teori tersebut. Maka di antara orang-orang Eropa yang berjiwa petualang ini berupaya membuktikan kebenaran pernyataan bumi itu bulat. Ferdinand Magalhaes dan Sebastian del Calmo berkebangsaan Spanyol telah membuktikan kebenaran bahwa bumi itu bulat. Teori heliosentris ini sebenarnya merupakan koreksi atas teori sebelumnya bernama geosentris. Dalam teori geosentris menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Bentuk bumi menurut teori geosentris seperti kotak, sehingga kalau seseorang melakukan perjalanan jauh tidak akan bisa kembali dan akan hilang karena bentuk bumi itu bukan bulat tetapi kotak. Diterbitkannya buku Perjalanan Marco Polo ke Dunia Timur abad 10 dengan judul Keajaiban Dunia Timur. Marco Polo sebagai seorang petualang berasal dari Venesia, salah satu kota dagang di Italia. Marco Polo melakukan perjalanan dengan jalur darat dan jalur laut. Ketika Marco Polo berangkat ke dunia timur melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Perjalanan jalur darat ini Marco Polo singgah di beberapa negara Asia, Irak, Afghanistan, dan Tiongkok. Selanjutnya, dari negeri Tiongkok inilah Marco Polo kemudian menggunakan jalur laut. Di Sumatera, dia menuliskan tentang ditemukannya kuda bertanduk satu. Ternyata keterangan kuda bertanduk satu tersebut merupakan badak Sumatera. Dari Indonesia ini, Marco Polo selanjutnya menggunakan jalur laut, menyusuri India dan Sri Lanka, kemudian sampai ke Venesia. Dari buku Marco Polo tentang keajaiban dunia timur, terbukalah jalur perjalanan ke negara-negara Asia oleh bangsa-bangsa barat.
Isi buku tersebut digambarkan tentang masyarakat timur umumnya masih terbelakang. Yang menarik dari catatan Marco Polo tersebut mengatakan tentang peradaban Tiongkok sudah sangat maju, seperti model arsitektur yang sangat indah, ditambah lagi Tiongkok sudah menggunakan mata uang kertas sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan, sedangkan negara-negara Eropa masih menggunakan mata uang koin berasal dari emas. C. Faktor kebijakan ekonomi negara-negara barat yang disebut merkantilisme sebagai penyebab kedatangan bangsa-bangsa barat ke dunia timur. Merkantilisme bukanlah merupakan aliran ekonomi atau mazhab ekonomi. Merkantilisme adalah politik ekonomi yang dilakukan negara-negara Eropa dari abad 15 sampai abad 18. Tujuan dari penerapan politik merkantilisme tersebut untuk meningkatkan harta dan kekayaan negara-negara Eropa. Dalam kebijakan politik ekonomi tersebut menempatkan negara memiliki peran utamanya dan bukanlah peran pihak swasta. Maka di sini pemerintah memiliki peran ganda selain sebagai penentu kebijakan politik ekonomi dan sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian. Merkantilisme menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya penguasaan atas logam mulia serta besarnya volume perdagangan global. Maka penguasaan barang berharga berupa logam mulia merupakan salah satu cerminan kekuatan ekonomi suatu negara. Ditambah lagi dengan menjadikan nilai perdagangan suatu negara harus surplus. Metode yang lazim untuk menjadikan perdagangan surplus suatu negara adalah ekspor lebih banyak daripada kegiatan impor. Akibat kebijakan merkantilisme ini menyebabkan negara-negara Eropa melakukan penjelajahan samudra di dunia timur. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di dunia timur ini memiliki dua tujuan, yakni pertama, untuk mendapatkan sumber-sumber komoditas dari dunia timur untuk diperdagangkan. Kedua, negara-negara Eropa berupaya mendapatkan barang berharga logam mulia dari dunia timur. D. Adanya peristiwa revolusi industri sebagai penyebab kedatangan bangsa-bangsa barat ke dunia timur. Revolusi industri adalah perubahan proses produksi dari tenaga manusia beralih dengan tenaga mesin. Revolusi industri ini menyebabkan Inggris menjadi negara industri. Revolusi industri ini berkembang pula di negara-negara Eropa lainnya. Maka revolusi industri menyebabkan Inggris menerapkan imperialisme modern. Negara-negara Eropa lainnya menerapkan juga praktek imperialisme modern seperti Inggris. Imperialisme modern yang dilakukan negara-negara Eropa terhadap bangsa-bangsa di dunia timur dengan tujuan A. Mendapatkan bahan mentah yang murah, B. Memperoleh tenaga manusia yang murah, C. Pusat pemasaran hasil industri negara-negara Eropa. Aktivitas untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang murah oleh negara imperialis terhadap negara-negara di dunia timur. Hal itu disebabkan karena semakin menipisnya
bahan-bahan mentah di negara-negara Eropa. Maka untuk mempertahankan industrialisasi di negara-negara Eropa tersebut dengan menguasai sumber bahan-bahan mentah yang ada di dunia timur, maka penjajahan negara-negara Eropa terhadap negara-negara di dunia timur merupakan solusi dalam mempertahankan industrialisasi yang berlangsung di negara-negara Eropa. Produk industrialisasi di negara-negara Eropa ternyata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk diekspor. Sasaran ekspor hasil industri negara-negara imperialis adalah negara-negara di dunia timur yang menjadi daerah jajahannya. Kondisi seperti ini menyebabkan negara-negara di dunia timur menjadi sasaran empuk pemasaran hasil-hasil industri negara imperialis. Negara-negara imperialis juga membangun kegiatan industri di negara-negara jajahannya supaya lebih ekonomis. Hal ini terlihat dari komponen upah buruh di negara-negara di dunia timur lebih rendah dibandingkan upah buruh di negara-negara barat. Artinya, dengan upah buruh yang rendah di dunia timur, maka potensi keuntungan pengusaha lebih besar dibandingkan investasi di Eropa. Dunia timur menjadi media untuk dieksploitasi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Eksploitasi sumber daya alam di dunia timur bertujuan agar industrialisasi di negara-negara barat tetap berlangsung. Eksploitasi sumber daya manusia di dunia timur terkait dengan kegiatan industrialisasi negara imperialis di dunia timur. Negara-negara imperialis melakukan kegiatan industri oleh pihak swasta di negara-negara jajahannya karena dipandang lebih ekonomis. Bagi pihak swasta, industrialisasi di dunia timur berpotensi memperoleh keuntungan yang sangat besar dibandingkan berinvestasi di Eropa. Kegiatan industrialisasi oleh pihak swasta di dunia timur tidak terlepas dari munculnya paham liberalisme di bidang ekonomi. Mengenai ciri-ciri paham liberalisme yang menjadi pijakan bangsa-bangsa Eropa melakukan industrialisasi di dunia timur adalah A. Kebebasan berusaha, B. Peran pemerintah terbatas pembuatan peraturan yang menyokong dunia usaha, C. Swasta sebagai lokomotif ekonomi, D. Ekonomi ditentukan oleh pasar bebas. Materi kedua tentang jenis-jenis imperialisme di dunia. Terdapat dua jenis imperialisme, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah model penjajahan yang dilakukan negara Spanyol dan Portugis kepada negara di dunia timur. Mengenai ciri-ciri imperialisme kuno adalah A. Gospel, B. Glory, C. Gold. Ciri gospel adalah imperialisme untuk menyebarkan agama Katolik terhadap negara di dunia timur yang dijajahnya. Contohnya, ketika Portugis berhasil menguasai daerah Ternate, Tidore, Maluku, Portugis menghadirkan misionaris terkenal bernama Franciscus Xaverius untuk menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah tersebut. Jangan heran, daerah-daerah yang pernah
dalam kekuasaan. Penduduknya beragama Katolik. Sebagai contohnya, di Jakarta sebelumnya bernama Sunda Kelapa. Sekitar abad 15 Masehi, Portugis diberikan konsesi oleh kerajaan Pajajaran untuk membangun benteng dan kantor dagang di Sunda Kelapa. Maka pengaruh Portugis di wilayah Jakarta Utara sampai sekarang masih berlangsung. Di wilayah Jakarta Utara terdapat gereja tertua di daerah Tugu dan masih terdapat komunitas keturunan bangsa Portugis. Ciri glory artinya kejayaan, dan kaitannya kejayaan dengan imperialisme kuno adalah kejayaan suatu negara di Eropa bergantung pada seberapa banyak negara-negara tersebut memiliki daerah jajahannya. Maka unsur kejayaan ini menjadi pemicu negara-negara di Eropa melakukan penjajahan atas bangsa-bangsa di luar Eropa. Ciri gold dalam imperialisme kuno adalah upaya negara-negara Eropa untuk mendapatkan logam mulia di negara-negara jajahannya. Negara-negara Eropa tersebut berupaya mendapatkan logam mulia dari negara-negara jajahannya. Karena kondisi ekonomi di negaranya bergantung pada kepemilikan logam mulia yang sangat banyak. Dalam perkembangannya, kepemilikan tentang logam mulia mengalami transformasi. Artinya, yang diburu oleh negara-negara imperialisme kuno tidak lagi dalam pengertian logam mulia emas, tetapi bergeser kepada barang dagangan apapun yang memiliki nilai jual tinggi, kerap kali diibaratkan dengan emas. Tidak heran nantinya bangsa Portugis dan Spanyol memburu rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomi seperti logam mulia. Karena rempah-rempah itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di Eropa, sehingga mereka menamakannya rempah-rempah dari Nusantara itu seperti emas harganya. Maka melalui penjajahan, bangsa Portugis dan Spanyol berupaya memonopoli perdagangan rempah-rempah di dunia. B. Imperialisme modern dengan ciri-ciri menguasai sumber daya alam, pemasaran hasil industri negara imperialis, dan eksploitasi atas sumber daya manusia. Pelopor imperialisme modern adalah negara Inggris. Negara-negara Eropa lainnya mengikuti jejak Inggris sebagai negara imperialisme modern. Adapun penyebab munculnya imperialisme modern adalah akibat dari revolusi industri. Praktek imperialisme modern terhadap daerah jajahannya adalah menjadikan daerah jajahan sebagai tempat investasi bagi para pengusaha swasta dari negara penjajah. Negara jajahan menjadi daerah pemasaran bagi hasil industrialisasi negara penjajah. Negara jajahan menjadi sumber bahan-bahan mentah untuk mendukung kegiatan industrialisasi di negara penjajah. Negara jajahan menjadi tempat penanaman modal asing bagi para pengusaha swasta yang berasal dari negara penjajah. Sebagai contohnya tentang praktek imperialisme modern di Indonesia adalah pemerintah Hindia Belanda menerapkan imperialisme modern melalui kebijakan politik yang disebut politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka menjadikan Indonesia
sebagai tempat terbuka untuk investasi asing. Maka peran pemerintah Hindia Belanda menyediakan berbagai aturan untuk terjaminnya investasi di Indonesia. Pelaku ekonominya dalam politik pintu terbuka adalah para investor asing dari mancanegara. Investasi asing di Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama, investasi di bidang perkebunan, dan kedua, investasi di bidang pertambangan. Politik pintu terbuka di Indonesia berlangsung dari tahun 1870 sampai tahun 1900 Masehi. Secara keseluruhan menguntungkan pihak investor dan pemerintah Hindia Belanda akibat menerapkan kebijakan politik pintu terbuka. Sedangkan kondisi rakyat Indonesia dengan investasi asing melalui politik pintu terbuka dalam keadaan yang sangat miskin. Setelah selesai menyimak materi pertemuan pembelajaran sejarah Indonesia dengan judul Kedatangan Bangsa Barat ke Dunia Timur, diharapkan para siswa dapat paham terhadap materi yang baru saja disampaikan. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.